Orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim akan dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang benar imannya dan bertakwa. Di dalam ajaran agama Islam, menyayangi anak yatim merupakan perbuatan yang mulia. Dan di salah satu sudut desa di Jati Agung, Lampung Selatan inilah saya menyambangi salah satu rumah yatim piatu Yayasan Fastabihul Khairat Lampung. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Di dalam kitab suci Al-Quran pun kerap kali ditemukan seruan agar umat manusia mau berpikir dan juga mengolah kemampuan akalnya. Agama Islam adalah agama pendidikan. Rasulullah SAW juga mengajarkan hal demikian. Bagaimana kita menimba ilmu dan juga mengetahui kebesaran Sang Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Yayasan Fastabihul Khairat yang merupakan pondok Quran dan juga panti asuhan yang merupakan lembaga pendidikan agama Islam. Di Yayasan Fastabihul Khairat kita akan melihat bagaimana syiar agama Islam. Ada beberapa janji Allah kepada orang-orang yang selalu menyayangi anak yatim. Di antaranya dilipat gandakan pahalanya, dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah akan lipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Dimuliakan dan dilapangkan rezekinya. Selain itu, mengasuh anak yatim dengan baik juga akan melahirkan keberkahan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Sebaik-baiknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan sejelek-jeleknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Dalam ayat ini dikatakan yang mendustakan agama itu ada dua. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak mengurus anak yatim. Ini dikatakan pendusta agama, penipu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau memberi makan orang miskin. Takutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, ayat ini tidak diamalkan oleh jamaahnya. Maka setiap pengajian, setiap taklim terus diulang-ulang ayat ini. Nah, kita ingin berkiprah di situ. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Hidup adalah perjuangan, dan hidup sejahtera dan bahagia tidaklah mudah. Untuk itu kita haruslah selalu berusaha dan terus berdoa untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tak selamanya hidup harus bergelimang harta. Kita mampu menolong dan memberikan secercah harapan kepada orang lain adalah seuntai dan sekecil kehidupan yang berbahagia. Mengasuh panti asuhan memang memerlukan kesabaran dan ketabahan tersendiri. Ketabahan inilah yang dimiliki oleh salah satu pengurus panti yang dijadikan ketua kelas dan panutan bagi anak-anak panti. Mbak Nawa, ini kan banyak anak-anak kecil yang masih di bawah umur ya Mbak, yang mereka mungkin merindukan orang tuanya. Tapi sebelumnya ada nggak mereka yang selalu menceritakan kesedihan, keluh kesah mereka ke Mbak Nawa nih? Ada, banyak. Seperti apa Mbak? Jadi kalau di sini saya lebih ke tempat curhat mereka. Oh begitu. Mereka lebih dekat ke saya daripada ke Abi dengan Umi. Mungkin mereka ngerasa canggung, grogi gitu untuk curhat sama Umi sama Abi. Jadi saya ke saya. Jadi kalau untuk yang kecil-kecil kadang itu mereka nangis minta pulang, kayak kangen ibu gitu. Dan di situ tugas saya berat dong untuk kayak membuat mereka bertahan di sini. Kayak ayo dong, kan ada aku, ada yang lain gitu. Buat mereka bertahan itu agak sulit. Tapi ujungnya mereka kayak luluh juga ke saya. Dan kalau untuk keluh kesah yang lain, kadang mereka tuh suka berselisih paham.
selisih pahamnya seperti apa? Entah mereka berantem atau mereka kayak nggak cocok nih dengan kata-katanya teman, kadang mereka tuh kadang suka ejek-ejekan lah, dan kadang suka nggak terima, akhirnya mereka berantem. Di situ tugas saya nambah lagi buat membuat mereka baik lagi gitu. Berarti luar biasa sekali nih peran Mbak Nahwa untuk menggantikan orang-orang terdekat mereka, karena mereka juga sering mungkin untuk berkeluh kesah dengan Mbak Nahwa.